Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Walaupun saya baru keluar dari rumah sakit, tapi sungguh merasa kurang senang kalau memang firman Tuhan pada minggu ini tidak disampaikan kepada jemaat kita. Seperti biasa saya mohon kesediaan para sahabatku dan para sahabat saudara-saudara subscribe dan membunyikan lonceng video khotbah ini, serta membagikan khotbah ini kepada sebanyak mungkin orang dengan publik dan di grup masing-masing, agar sebanyak mungkin orang juga mendapat berkat dari penjelasan dan renungan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Yesus Kristus, Roh Kudus yang melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati dan kehidupan kita saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk menemukan kehendak Tuhan yang akan kita nikmati dan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kabar baik dari kitab suci yang akan kita renungkan dan yang akan kita pahami untuk menemukan kehendak Tuhan demi kehidupan kita di dunia ini diambil dari surat Apostol Paulus ke jemaat di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Mari kita baca apa yang dikatakan di sana dan juga dikatakan kepada kita sekarang. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan kabar baik bagi kita yang di dalamnya ada kehendak Tuhan. Dan mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang berdasarkan kabar baik yang sampai kepada kita pada hari ini dalam bingkai usul tema membangun keluarga sejahtera. Beberapa di antaranya, pertama, satu keluarga terdiri dari bapak atau ayah, suami, ibu, mami atau istri, anak, putra dan putri, sama-sama disebut anak, dan tambahannya adalah pekerja yang dalam bahasa Alkitab masih dikatakan hamba. Perhambaan sudah dihapuskan kekristenan dari muka bumi dan sebutan serta pengganti statusnya disebut pekerja. Dalam budaya Batak, satu keluarga
tidak lepas dari tuntunan hidup atau tuntunan pergaulan. Dalihan natolu, paopat sihal-sihal. Tungku nan tiga dan keempat adalah batu penggalang, yakni pihak saudara, pihak hula-hula atau paman, pihak boru atau bibi, serta pihak sahabat atau teman. Setelah kekristenan dikenal oleh orang Batak Toba, tuntunan hidup ini disempurnakan dengan 5 pinardalihan. Tungku nan 5, yakni pertama pihak saudara, pihak hula-hula, pihak boru, dan yang keempat pihak sahabat atau teman. Dan yang keempat adalah, atau kelima adalah pihak Tuhan. Sahabat dan Tuhan tidak dianggap lagi sebagai pihak yang dapat disepelekan dalam pergaulan hidup, tetapi justru sama pentingnya dengan pihak-pihak lainnya yang berkaitan. Sebenarnya dalam keluarga yang sudah punya anak, dalihan natolu maupun 5 pinardalihan, tungkunan 5, otomatis ada dan sangat penting dalam keluarga yang berbahagia. Sangat penting dalam kelangsungan hidup berkeluarga yang berbahagia. Yang 5 itu dalam keluarga adalah pihak ayah atau yang disebut bapak, pihak istri atau yang disebut ibu, pihak anak yakni putra dan putri, pihak opung, tulang paman, memboru bibi, dikategorikan sebagai sahabat. Dan kelima, pihak Tuhan. 5 pihak ini adalah penopang untuk pembangunan keluarga bahagia, di mana rumah tangga itu kita misalkan dengan hudut tano, periuk tanah yang sebenarnya sangat rapuh atau pragilik. Di atas tungkunan 5 ini bertenggerlah hudut tano, periuk tanah, keluarga yang berisi bahan-bahan kehidupan dan air kehidupan yang dimasak dengan kayu api berupa api ilmu sains, api firman Tuhan, dan api Roh Kudus. 3 api itu digunakan sekaligus untuk memasak isi hudut tano itu, memasak isi keluarga Kristiani itu. Dengan menggunakan halal itu membangun keluarga, pasti keluarga yang dimisalkan dengan hudut tano atau hudut itu tidak akan oleng atau jatuh, tetapi tetap teguh dan tidak pecah. Dan kehangatan iman dan kehangatan jiwa maupun kehangatan suasana di rumah itu pasti enak, indah, dan semua makanan jasmani maupun makanan rohani yang dinikmati setelah dimasak di rumah itu pasti enak luar biasa. Semua ayah, ibu, anak, opung, dan Tuhan berbahagia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keluarga bahagia yang ditaruh di atas tungkunan 5 dimulai dengan perkawinan. Tidak cukup hanya dengan pernikahan. Pernikahan adalah pemberian sesuatu berupa uang, emas, dan lain-lain
yang disebut sebagai mahar atau mohar kepada pihak saudara atau ayah si perempuan, agar si perempuan itu menjadi hak penuh pihak si laki-laki. Dan sesudah itu, apapun yang dilakukan si laki-laki terhadap perempuannya, pihak saudara si perempuan tidak boleh mencampurinya lagi. Si perempuan meladeni kebutuhan seksual si laki-laki, dan si laki-laki memberikan biaya hidup kepada perempuannya. Kalau ada kelalaian dalam tanggung jawab ini, itu bisa menjadi alasan cerai. Itulah yang terkandung dalam kata nikah atau pernikahan. Semua yang dilakukan berdasarkan kehendak dan peraturan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perkawinan melebihi dari itu. Perkawinan adalah tindakan yang diaturkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Bagi Katolik itu suatu sakramen, dan bagi Kristen itu suatu sakramentalia. Dalam perkawinan, yang terjadi bukan soal mahar atau pemindahan hak atas perempuan, tetapi yang terjadi adalah penetapan seorang perempuan atau nekebah dalam bahasa Ibrani menjadi isa bagi orang laki-laki atau zakar, dan laki-laki itu menjadi is bagi perempuan tersebut. Isa dan is sama dalam hal tulang dan daging. Mereka satu daging. Sama juga dalam hal roh. Sama dalam tanggung jawab. Dalam status, karena sama-sama Adam dan manusia atau manusia. Sama dalam hormat, harkat, citra atau fitrah. Satu tujuan dalam menjadi suami istri. Mereka beda hanya dalam hal jenis kelamin, yang sengaja diciptakan begitu untuk dapat saling melengkapi dalam perkawinan. Itu yang dilakukan dan ditetapkan Tuhan di Taman Eden waktu itu, dan yang harus atau masih terus diikuti gereja. Waktu itu baik laki-laki maupun perempuan belum jatuh ke dalam dosa. Status tidak berdosa itu harus dipertahankan sepanjang hidup sebagai suami istri. Setiap keluarga tidak perlu meniru Adam dan Hawa yang tidak tahan atas godaan iblis, memakan buah yang masih dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dan tidak sabar menunggu izin dari Tuhan. Perjuangan untuk tidak jatuh ke dalam dosa itu sangat keras dan sangat berat. Apalagi setelah keluarga itu punya anak atau putra dan putri. Tetapi keluarga yang dikawinkan oleh Tuhan harus berjuang terus sampai akhir. Tidak cerai selain diceraikan oleh kematian. Itu bahasa Alkitab. Agar berhasil dalam perjuangan itu, keluarga Kristiani harus terus-menerus membuat Kristus sebagai kepala dalam keluarga itu. Sang istri dan sang suami terus mempertahankan dirinya sebagai imitatio Christi, peniru Kristus, sebagai yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 1-11, dan mempertahankan dirinya sebagai prolongatus Christi atau perpanjangan tangan Kristus, dan anak-anak dibangun sampai dewasa juga dalam status itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dibangun di atas pondasi yang kuat, yakni di atas batu yang teguh, bukan di atas pasir, dan bukan di surga, melainkan dalam kerajaan surgawi di dunia ini. Itulah keluarga yang ditetapkan oleh Tuhan.
Dalam hal ini kita mengingat nasihat perkawinan yang dikatakan Tuhan melalui pendeta hambanya sewaktu pemberkatan perkawinan. Di sana setelah memberitahu ketetapan Tuhan mendirikan rumah tangga, Kejadian 1 dan 2, dan firman Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5:32, Matius 19 ayat 6, kepada suami dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu dari Efesus 5 ayat 25 dan 28. Dan Kolose 3:19. Bagian dari khotbah kita hari ini. Bagaimana itu harus dilakukan? Alkitab memberikan tuntunan kepada setiap suami supaya suami ditetapkan menjadi bapa. Suami itu ditetapkan menjadi bapa, dan sebagai bapa dia harus memimpin perayaan Paskah di dalam keluarga atau rumah tangganya. Baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Memimpin kebaktian-kebaktian di rumahnya sebagai imam dalam pengertian pemahaman imamat orang Kristen. Dia diperintahkan untuk tidak menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya. Imamat 21 ayat 4. Suami mendapat panggilan bapa, sama juga seperti panggilan untuk Tuhan. Ini menunjukkan fungsi dan peranan seorang suami dalam rumah tangganya. Apabila dia menjadi suami yang brengsek, berarti dia dengan sendirinya mempermalukan Tuhan yang senama panggilan dengan dia sebagai bapa. Panggilan bapa, Abba atau Ab, dalam dua Bapa kami, Abinu sebas samain, Bapa kami yang di surga. Panggilan bapa bagi suami merupakan bukti bahwa sang suami berhasil membangun hubungan atau relasi yang sangat akrab dan mesra dengan istri dan anak-anaknya. Itulah ama, bukan sekedar ama-ama. Kalau relasi kehidupan dalam rumah tangganya gersang, itu berarti ada kegagalan sang suami memerankan dirinya sebagai bapa. Sebab sebagai bapa, sang suami harus memberikan pengajaran agama kepada istri dan anak-anaknya dengan penuh strategi yang indah. Sebagai bapa, dia punya otoritas tertinggi di rumah tangganya sebagai perwakilan Tuhan di tengah keluarganya. Dia punya wewenang mengatur pernikahan anak-anaknya. Dan kalau anaknya tidak baik, dia dapat menjual anaknya yang tidak baik itu menjadi budak bagi orang lain. Tapi bapak yang baik pasti tidak akan menjual anaknya. Bapak wajib memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, dan melindungi mereka dari segala ancaman hidup mereka. Walaupun dia punya kuasa terhadap istrinya, seperti dikatakan dalam Kejadian 3:16, 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 5:23, dia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya terhadap istrinya. Dia harus menghormati istrinya, 1 Petrus 3:7. Memperlakukan istrinya sama seperti memperlakukan dirinya sendiri. Kejadian 2:23, Matius 19 ayat 5. Suami harus mampu berunding dengan istrinya tentang rencana pembangunan keluarganya.
Bandingkan Kejadian 31 ayat 4 sampai 7. Suami menghibur istrinya sewaktu istrinya susah. 1 Samuel 1 ayat 8. Suami harus setia kepada istrinya, setia mendampinginya selama istrinya masih hidup. Matius 19 ayat 3 sampai 9. Suami tidak boleh meninggalkan istrinya walau istrinya tidak lagi seiman dengan suaminya. 1 Korintus 7, 11, 12, 14, 16. Dan ketidakseimanan itu tidak menjadi alasan untuk suami menambah atau mengganti istrinya atau berpoligami. Kejadian 2:24, Markus 10 ayat 6 sampai 8 dan 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4. Kalau Apostol Paulus menasihatkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ukuran untuk itu adalah yang kita sebutkan di atas tadi, yang merupakan ajaran kitab suci atau kehendak Tuhan. Setiap suami dapat mengukur dirinya, sudah sejauh mana dia mengasihi istrinya, dan apakah dia masih berlaku kasar kepada istrinya. Kasihilah, dalam bahasa Yunani agapate, bahasa Ibrani lisebu ahaba, merupakan kata membujuk bernada memerintah. Ukuran kasih suami kepada istri adalah kasih Tuhan Yesus Kristus, yakni kasih agape, kasih ahab, yakni kasih yang ditunjukkan dengan rela berkorban dan berkurban demi kebahagiaan istrinya, bukan demi kemanjaan istrinya. Dengan mengasihi, sang suami terus menuntun istrinya tetap sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam konteks mengasihi Tuhan Yesus Kristus, istrinya membalas kasih suaminya kepadanya. Kebalikan dari perilaku mengasihi, bukan hanya membenci, tetapi lebih meningkat dari itu, yakni berlaku kasar. Bahasa Yunaninya pikroi, bahasa Ibrani agudat haslemut, yang artinya berbuat kepahitan terhadap mereka. Bitter gegen sie, kata orang Jerman. Bitter against them, kata orang Inggris. Akar pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, kata Paulus. Agar akar pahit tidak ada dalam rumah tangga atau istri, sang suami harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bandingkan Ibrani 12 ayat 15. Pahit bagi sang istri kalau sang suami tidak memenuhi tanggung jawab yang sepatutnya harus dia tunaikan. Suami memang berkuasa atas tubuh istrinya. 1 Korintus 7 ayat 4. Tetapi kuasa itu harus dijalankan dengan tidak kasar, melainkan dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan penuh kemesraan. Itulah hal yang ketiga yang perlu kita belajar dari teks kita. Yang keempat, konsekuensi perkawinan adalah memenuhi perintah Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kejadian 1:28. Bahasa Ibraninya beru-uru, berbiak dan bertambah banyaklah. Orang lesbian yang kawin dengan lesbian atau laki-laki guys yang kawin dengan laki-laki guys pasti tidak bisa memenuhi perintah ini. Maka tidak ada kata pemberkatan kawin atau perkawinan diberikan oleh gereja kepada orang seperti itu. Seorang suami adalah normal apabila statusnya meningkat menjadi bapak dalam rumah tangganya. Kebapaan itu menjadi lengkap
setelah sang suami punya anak dari istrinya. Menjadi bapa bukan status yang harus disombongkan, melainkan merupakan status yang diperluas dan diperberat tanggung jawab. Status untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tanggung jawab terberat ialah memikul tugas sebagaimana Tuhan memikul tanggung jawabnya tentang hidup dan masa depan manusia. Bapa di rumah tangga menjadi gambaran daripada Bapa yang ada di surga. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103:13. Sejahat apapun seorang bapa, kalau anaknya meminta roti kepada bapaknya, pasti bapaknya memberikan roti, bukan batu. Dan apabila anaknya minta ikan, pasti bukan ular yang diberikan bapaknya, melainkan ikan. Seperti katakan Yesus dalam Matius 7:9. Apalagi kalau bapak itu adalah bapak yang baik. Apostel Paulus mengajak para bapa agar jangan menyakiti hati anak-anaknya. Karena kalau bapa menyakiti hati anaknya, maka hati si anak akan menjadi tawar. Menyakiti hati anak diterjemahkan dari kata Yunani eretizete atau kata Ibrani tergizu, yang juga diartikan dengan menggidali, memprovokasi agar ciut, membuat gusar, walaupun itu kurang cocok betul sebagai terjemahan. Yang lebih tepat adalah membuat hilang nyali anak, membuat hilang keberanian anak. Itu artinya eretiziti. Bisa saja hal seperti itu terjadi karena si ayah atau si bapak selalu menakut-nakuti anaknya agar dia tunduk atau agar anak itu tunduk kepadanya atau agar anak itu tidak recok. Tetapi dengan berbuat demikian, hati si anak menjadi ciut dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya. Tawar hati diterjemahkan dari kata mikropsihosin, yang artinya berjiwa kerdil atau berjiwa ciut, tak ada keberanian. Anak yang sempat menjadi mikropsihosin menjadi anak yang tidak dapat diandalkan mengatasi persoalan hidup walaupun badannya sudah badan orang dewasa. Anak dalam rumah tangga Kristiani harus dibesarkan dan dididik menjadi anak-anak pemberani, berani bertanggung jawab, dan berjiwa besar, makropsihosin. Kalau sang bapa menghajar anaknya, seperti dikatakan dalam Amsal, itu bukan berarti membuat anak sakit hati, melainkan agar si anak dapat tumbuh secara positif dan menjadi dewasa dalam iman dan dalam mental serta perilaku. Amsal 23:13-14 mengatakan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dalam Amsal 22:6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perlu dicamkan juga apa yang dikatakan Tuhan dalam 2 Samuel 7:14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan,
maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Bapa selalu menghajar anaknya demi kebaikan anaknya tersebut. Ini perbuatan seorang bapa yang membentuk anaknya menjadi orang yang terandalkan. Yakni dia harus mengajarkan hukum-hukum Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya dan membicarakannya apabila dia duduk di rumahnya, apabila dia sedang dalam perjalanan, apabila dia berbaring, dan apabila dia bangun. Bandingkan Ulangan 6 ayat 7. Perbuatan ini bukan menyakiti hati anak, walaupun anak itu menolak diajari. Seorang ayah atau bapa memberi ajaran kepada anak yang disayangi. Amsal 3:12. Sedangkan dalam Amsal 13:24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Semua yang dikatakan dalam ayat kitab suci yang dikutip di atas merupakan tindakan kasih Bapa. Tindakan Bapa mengasihi anak, bukan menyakiti hati anak. Itu juga harus disadari oleh para anak. Seorang bapa tidak boleh tunduk kepada keinginan anaknya, tetapi anak harus tunduk kepada arahan bapaknya. Kalau bapaknya seorang bapa yang sungguh beriman dan takut akan Tuhan. Lain halnya kalau memang bapak itu adalah bapak yang brengsek dan menjadi tangan iblis. Bapak yang menjadi alat iblis tidak perlu dipatuhi memang. Tapi kalau dia adalah anak Tuhan, tentu saja anaknya harus mematuhi ayahnya atau bapaknya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, nasihat Apostol Paulus bukan hanya kepada laki-laki yang menjadi suami dan menjadi bapa, melainkan juga pada para istri, perempuan yang menjadi ibu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Demikian Paulus. Seorang istri yang didambakan adalah seperti istri yang cakap yang diceritakan dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Olehnya suaminya selalu beruntung. Berbuat baik kepada suaminya sepanjang umurnya. Senang bekerja dengan tangannya. Dia mendatangkan makanan. Cepat bangun di pagi hari untuk kerja. Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Membagi tugas kepada pekerjanya. Mengolah ladang dan kebun anggurnya. Dia menyingsingkan lengan dalam bekerja. Dia membuat pendapatan yang menguntungkan. Rumahnya terang sepanjang malam hari karena memintal. Di malam hari dia memintal lalu menenunnya. Membuat kain lenan untuk kebutuhan keluarganya. Dia menolong orang tertindas dan orang miskin. Menyediakan pakaian rangkap bagi seisi rumah agar hangat sewaktu musim salju. Dia berpakaian kekuatan atau berwibawa dan kemuliaan. Selalu berhati gembira. Kata-katanya berhikmat, berkata lemah lembut. Dia menjadi pengawas rumah tangga yang bijak. Dia orang wanita yang sangat rajin. Anak-anaknya penuh bahagia melihat ibu mereka sewaktu mereka bangun pagi. Suaminya memuji sang istri yang cakap ini. Perempuan yang satu ini
melebihi semua istri dalam hal berbuat baik. Baginya tak perlu solek-molek, tetapi dia terus memelihara jiwanya dengan takut akan Tuhan atau takwa kepada Tuhan. Dia mendapat pujian di pintu gerbang sebagai istri teladan. Itulah gambaran ketundukan seorang istri kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sang istri bukan pengekor atau pengingge kepada suaminya, tapi dia menunjukkan dirinya sebagai istri yang bertanggung jawab penuh tentang masa depan rumah tangga dan anak-anaknya. Dengan demikian, dia melaksanakan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 2:24, yakni benar-benar telah menjadi satu dengan suaminya. Dalam Kejadian 3:20, menjadi ibu bagi yang hidup di rumahnya. Dia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai istri yang dikenan oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan Amsal 18 ayat 22. Dia seorang yang berakal budi, yang merupakan karunia Tuhan. Amsal 19:14. Dia istri yang tidak suka bertengkar, sehingga dia tidak serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan, seperti katakan Amsal 27 ayat 15. 19 ayat 13 juga. Istri yang cakap ini, yang merupakan mahkota suaminya, dan yang tidak membuat malu dan tidak seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 12 ayat 4, memperlakukan dirinya sebagai orang terhormat, tidak pemfitnah, dapat menahan diri, dan dapat dipercaya dalam segala hal, seperti katakan Paulus dalam 1 Timotius 3:11. Dia memang benar-benar tunduk kepada suaminya, sama seperti tunduk kepada Tuhan atau tunduk dalam Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang yang tidak seiman dengan dia. Lalu melalui keteladanannya dan kesalehannya, dia memenangkan banyak orang bagi Tuhan Yesus Kristus. Bandingkan 1 Petrus 3:12 ayat 1 dan 2. Ukuran ketundukan istri kepada suaminya adalah ketundukan kepada Kristus, seperti ketundukan jemaat kepada Kristus yang adalah kepala jemaat. Istri adalah gambaran jemaat sebagai mempelai bagi Kristus. Kalau suami menjadi penyelamat bagi istrinya, maka istri harus mau diselamatkan, seperti dianjurkan Paulus dalam Efesus 5:22-24. Karena suami berkuasa atas tubuh istri dan istri berkuasa atas tubuh suaminya, maka pemenuhan kewajiban suami istri dibuatnya timbal balik. 1 Korintus 7:3-4. Dengan perilaku sebagai istri yang cakap, maka istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah suaminya. Mazmur 128 ayat 3a. Pohon anggur yang subur itu dapat hidup dan masih terus bertunas dan menghasilkan buah walaupun sudah mencapai umur 2000 tahun, seperti pohon zaitun yang ada di Taman Getsemane, yang sudah ada sewaktu Tuhan Yesus ditangkap di sana dan sampai sekarang masih bertunas dan berbuah. Istri yang tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya dalam Tuhan akan terus berkarya sepanjang hidup. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, dalam bingkai menasehati suami dan istri, Apostol Paulus juga memberi wejangan kepada para anak, Yunani tatekna, Ibrani habani, dalam rumah tangga. Anak yang dimaksud adalah putra dan putri, sama statusnya. Paulus menasihatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tentu saja orang tua
Dalam bahasa Yunani dikatakan estus goneis, dan dalam Ibrani el yoledekem, yang melahirkanmu, yakni bapak dan ibumu. Yang harus ditaati adalah orang tua yang bertakwa kepada Tuhan, yang perangainya seperti diterangkan di atas. Ketaatan para anak pada orang tua itu sangat penting, karena anak merupakan pewaris harta milik orang tuanya, yakni harta duniawi, harta surgawi, harta ilmu, dan harta kerajaan surgawi yang akan lebih dikembangkan oleh para anak-anaknya. Ketaatan itu dikatakan dalam segala hal. Kata Yunani kata panta, Ibrani bikul hadabar, artinya dalam segala pengajaran yang baik untuk iman, kehidupan sehari-hari, keterampilan, kecerdasan, dalam hal IQ, EQ, SQ, WQ. Tentu saja pengajaran yang jahat, jelek, atau yang jelek dari orang tua tidak perlu ditaati oleh para anak. Apa yang indah di dalam Tuhan? Apa yang ewareston eiston kurion, atau bahasa Ibraninya le rason la adonenu, sesuai kepada kehendak Tuhan kita, pasti itu indah bagi setiap anak. Kain yang tidak menuruti pengajaran bapaknya atau Adam menjadi anak celaka, sedangkan Set yang adalah duplikat yang dikatakan segambar dan serupa dengan bapaknya, si Adam, menjadi orang yang terberkati dan keturunannya juga terberkati. Firman Tuhan dalam kitab suci memberitahu setiap anak betapa pentingnya taat kepada bapa dan ibu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat dalam Keluaran 12. Mengapa bisa panjang umur yang menghormati ayah dan ibu? Karena yang menghormati ayah dan ibunya tidak punya beban psikologis dan perasaan bersalah terhadap orang tuanya yang sudah dia hormati selagi mereka hidup. Orang yang selalu kacau jiwa dan perasaannya karena merasa berdosa akan dengan sendirinya memperpendek umurnya di dunia ini. Pendek do umur nina dialang roha. Anak mentaati orang tua dalam segala hal. Berarti anak itu melakukan apa yang diinginkan Tuhan tentang anak itu. Tuhan menginginkan agar setiap anak Kristiani benar-benar meneladani Yesus Kristus. Lukas 2:51, Yohanes 19 ayat 26-27. Pintar dalam hal-hal keimanan, keagamaan, terampil dan terandalkan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan padanya. Anak itu harus menyadari dirinya sebagai pemberian dari Tuhan, sebagai milik pusaka daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan sangat susah apabila sempat dia kehilangan milik pusakanya. Tidak cukup kalau dia hanya dapat memuji dirinya apabila berprestasi, atau memuji orang tuanya yang karena kekayaannya dikaguminya. Tetapi anak harus mampu memuji Tuhan. Mazmur 83, 140, 12 dan 13. Matius 21 ayat 15 dan 16. Anak harus tahu betul bahwa dirinya telah diserahkan kepada Tuhan sewaktu pembaptisannya, dan Tuhan ingin memberkatinya. Matius 10 ayat 15, 16, 1-1-4. Anak harus bangga kalau mendapat pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan, dan kebanggaannya itu ditunjukkan dalam perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Mendidik anak adalah perintah Tuhan kepada orang tua. Buktinya bahwa anak itu menerima didikan orang tuanya, si anak pasti bermoral dan berbudi pekerti yang baik. Melakukan pekerjaan yang berguna. Inilah juga tandanya anak taat kepada orang tua, yakni ingat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mendengar serta mematuhi pengajaran orang tuanya. Orang tua tidak akan memberi warisan dan berkat kepada anaknya yang bebal atau degil, tetapi memberikannya kepada anaknya yang taat dan menghormati orang tuanya. Kitab suci mengaturkan tindakan keras dari orang tua dan para tua-tua kota terhadap anak yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Dan kalau anak itu pelahap dan peminum, yakni tindakan menghukum mati anak itu dengan melemparinya dengan batu sampai mati. Itu dikatakan dalam Ulangan 21 ayat 18-21. Jadi anak-anak harus tahu itu, bahwa orang tua bisa menghukum mati anaknya kalau memang terlalu nakal. Tuhan tidak menginginkan ada anak-anak Kristen yang degil, pembangkang, pelahap, dan peminum. Tetapi menginginkan mereka semua menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, anak yang tahu membalas budi para orang tuanya. Balas budi kebaikan orang tua kepada anak dapat ditunjukkan anak itu melalui kesediaan anak itu memelihara orang tuanya yang sudah ujur umurnya dengan tulus hati dan penuh kasih sayang. Poin yang ketujuh dan yang terakhir. Sungguh indah firman Tuhan yang telah sampai kepada umatnya pada hari ini. Saya yakin semua umat Tuhan akan terberkati dengan luar biasa apabila semua hidup berdasarkan tuntunan dan kehendak Tuhan yang diberitahukan kepada kita melalui renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara mengakhiri khotbah ini dengan berdoa masing-masing. Salam untuk kita semua.